gimana sih Bu caranya gitu? Tips dong, mungkin kita ketemu sama teman-teman yang Gen Z atau yang milenial anak muda supaya mereka lebih sadar soal asuransi. Gimana caranya Bu? Itu melalui pendekatan namanya wealth management. Pengelolaan kekayaan. Kekayaan itu kan bukan berarti harus duit itu banyak ya. Mulai dari awal termasuk financial planner-nya. Pilar pertama dari namanya mengelola kekayaan itu pertama adalah proteksi. Bagaimana mungkin kita hanya membeli aset, hanya bicara nabung. Kalau terjadi risiko, tadi saya bilang risiko itu bisa terjadi kapan saja. Kan bisa menghabiskan uang tabungan yang ada, bisa jual-jual aset karena dia tidak diproteksi. Jadi pertama kali dalam pengelolaan kekayaan itu adalah unsur proteksi. Jadi itu yang kita katakan pentingnya asuransi. Baru kemudian adalah bagaimana mengelola, menumbuhkan aset tersebut. Berarti melalui tadi bursa investasi, perusahaan asuransi juga ada untuk meningkatkan kekayaan tadi melalui produk-produk asuransi ada. Nanti saya rasa juga salah satunya BNI Life memiliki produk tersebut. Ada lagi yang ketiga. Yang ketiga adalah bagaimana kekayaan itu didistribusikan kepada ahli waris. Pendistribusian itu maksudnya kalaupun sudah punya aset yang banyak, jadi asuransi itu bukan hanya untuk orang yang belum punya kekayaan yang cukup besar, tapi untuk orang yang sudah mapan pun, sudah memiliki aset yang luar biasa. Kenapa? Satu, kita harus berpikir kalau terjadi risiko meninggal dunia kepada tadi ya pemilik asuransi tadi, bagaimana ahli warisnya dengan aset yang banyak itu melakukan balik nama? Perlu uang kan? Betul. Oke, punya uang di bank misalnya. Mungkin salah satunya. Tapi kan sayang daripada uang banknya dipakai buat ini, kenapa nggak uang administrasi gitu ya. Administrasi. Kemudian juga namanya uang asuransi itu bebas pajak. Uang pertanggungannya bebas pajak. Bebas pajak dan bukan merupakan warisan. Karena dia bukan uang warisan. Pengurusan itu kan nggak perlu pakai rumit-rumit. Cepat waris cepat. Jadi sebelum uang banknya ini cair, ini bisa buat ngurus pemakaman, ngurus lalu perlu balik nama ataupun surat-surat yang lain. Itu merupakan manfaat. Dan manfaatnya juga bisa untuk wakaf. Oh, saya pengen amal jariah kalau saya kebetulan muslim ya, supaya nanti untuk ke depannya saya sumbang masjid, sumbang panti asuhan, itu bisa di depan ditentukan. Jadi itu juga merupakan salah satu alasan kenapa perlunya asuransi. Jadi jangan bicara bahwa asuransi itu kan cuma mengcover apa tuh meninggal nanti takut ngapain gitu. Nanti meninggal yang menikmati kan nanti artinya terima manfaat atau ahli waris. Ada juga manfaat hidup. Jadi termasuk BNI punya produk yang juga kalaupun sampai masih hidup, uangnya kembali. Misalnya nih ya, satu produknya 5 tahun nabung tiap tahun selama 5 tahun, tahun ke-10 uangnya kembali 100%. Dan tetap asuransinya berjalan, ya, uang pertanggungan tadi berjalan sampai usia 90 tahun. Kalau meninggal dunia di tengah-tengah, ya keluar uang pertanggungan, padahal uangnya udah kembali 100%. Kan bagus banget tuh produk. Gitu. Kalau hidup, orang nanya kalau hidup sampai 90 tahun gimana? Keluar uangnya. Jadi sebenarnya ini nggak hal-hal yang menurut saya rugi. Ya hitung-hitung sambil nabung, tetap dapat duitnya kok. Di tahun ke-10 tetap dapat duit. Kemudian tetap di cover sampai dengan usia 90 tahun. Apa ruginya? BNI Life.